Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa ala ummi wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta hidayah kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan kuliah di tengah pandemi seperti ini meskipun dalam keadaan daring, dalam keadaan yang insyaallah rahmatullah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah memimpin umatnya dari zaman kejahiliaan, zaman yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini dan penuh dengan Sebelumnya yang saya hormati Bapak Farid Ardiansyah selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dan tak lupa juga dengan teman-teman dari Prodi Ekonomi Syariah yang saya perkenalkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Mila dari Ekonomi Syariah kelas 5B Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video edukasi di mana nantinya saya akan membahas tentang lebih dalam koperasi, yakni mengenai tujuan dan prinsip-prinsip dari koperasi. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Berbicara tentang koperasi, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata koperasi, bukan? Terutama bagi para mahasiswa dan mahasiswi dari program studi ekonomi syariah. Namun sebelum kita lebih jauh mengenal tentang tujuan dan prinsip-prinsip dari koperasi, kita akan mereview kembali tentang definisi koperasi tersebut. Koperasi sendiri merupakan suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat sukarela dan terbuka yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya secara bersama-sama. Koperasi dijalankan dengan asas kekeluargaan. Artinya, koperasi tidak bertujuan untuk menguntungkan satu orang saja, tetapi mencapai keuntungan bersama. Hal inilah yang membedakan antara koperasi dengan badan usaha yang lainnya. Nah, itu dia teman-teman definisi dari koperasi secara sederhana. Sekarang, kita lanjut ke poin pembahasan inti, yakni tentang tujuan dari koperasi. Baik teman-teman, berbicara tentang tujuan dari koperasi itu sendiri, di sini saya mengutip dari undang-undang, yakni pasal 3 nomor 25 pada tahun 1992 tentang kekoperasian yang menyatakan tujuan dari koperasi yang tujuan untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur sesuai dengan atau berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, bisa disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas untuk disejahterakan adalah anggota koperasi terlebih dahulu. Kemudian, koperasi diharapkan bisa memberikan kontribusi jika memungkinkan untuk masyarakat sekitar. Karena pada dasarnya, anggota koperasi adalah anggota masyarakat, maka dengan jalan ini diharapkan koperasi dapat berperan aktif dalam menaikkan taraf hidup bermasyarakat. Baik teman-teman, saatnya kita masuk pada poin inti yang kedua, yakni tentang prinsip-prinsip dari koperasi. Nah, prinsip-prinsip dari koperasi sendiri biasanya dinamakan sebagai sendi-sendi dari koperasi, yang artinya suatu ketentuan-ketentuan pokok yang harus ada pada koperasi. Dengan kata lain, prinsip-prinsip koperasi merupakan pedoman utama yang menjiwai ataupun mendasari setiap langkah dari koperasi sebagai organisasi ekonomi. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada subbab prinsip-prinsip dari koperasi. Nah, di sini prinsip-prinsipnya itu ada 7 poin. Yang pertama yakni keanggotaan yang sukarela dan terbuka. Maksudnya adalah koperasi itu merupakan organisasi yang bersifat sukarela.
terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang, ras, politik, atau agama. Selanjutnya prinsip yang kedua yakni pengawasan demokratis oleh anggota. Nah, maksudnya adalah koperasi itu merupakan organisasi demokratis yang diawali oleh para anggotanya yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Baik pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota. Prinsip yang ketiga, partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis atau terhadap modal tersebut. Setidaknya, sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi. Nah, apabila ada para anggota, biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang disyaratkan untuk menjadi anggota. Prinsip yang keempat, yakni otonomi dan kemandirian. Maksudnya adalah koperasi merupakan organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau pemupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya yang mempertahankan otonomi mereka. Poin kelima, yakni pendidikan, pelatihan, dan penerangan. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota, serta para manajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum, khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakikat berkoperasi dan manfaat dari berkoperasi. Selanjutnya poin keenam yakni kerjasama antar koperasi. Jadi koperasi melayani anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Selanjutnya prinsip yang ketujuh yakni kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota. Ya, itulah prinsip-prinsip dari koperasi yang saya ketahui. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sajikan. Apabila terdapat suatu kata-kata atau kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.